Halo, kembali lagi bersama kami di konten pertanian. Hari ini kami ingin membahas yang namanya berbudidaya merica. Bagi yang sudah subscribe channel kami, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Silakan diklik tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Nah, hari ini saya berada di kebun merica kami. Nah, yang seperti ini. Dan juga yang besar, yang seperti ini, dan buahnya cukup lebat. Lada disebut juga merica atau sahang yang memiliki nama latin yaitu Piper nigrum. Adalah sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, dan pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Pada umumnya orang-orang mengenal lada putih dan lada hitam, yang dimana sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini merupakan salah satu komoditas pangan perdagangan dunia, dan lebih dari 80% hasil lada Indonesia diekspor ke negara luar. Selain itu, lada mempunyai sebutan King of Spice atau Raja Rempah-Rempah, yang dimana kebutuhan lada di dunia tahun 2000 mencapai 280.000 ton. Lada merupakan salah satu yang berkembang biak dengan biji, tapi banyak petani yang memilih melakukan penyetekan untuk mengembangkannya. Di Indonesia terdiri dari sekitar 40 jenis lada. Meskipun banyak, tapi jenis varietas lada yang banyak ditanam tergantung pada daerahnya. Dalam setiap jenis varietas mempunyai keunggulan dan kelemahan dalam ketahanan hama dan penyakit utama lada, sehingga petani dapat memilih jenis varietas lada mana yang cocok untuk dikembangkan. Seiring perkembangan zaman, teknologi pertanian, kini lada tidak hanya terpaku pada jenis rambat, namun sudah dibudidayakan juga jenis lada perdu yang tidak terlalu banyak membutuhkan lahan luas, serta sangat minimal pemeliharaan, dan juga hasil buahnya sebanding dengan yang rambat. Lada yang biasa disebut lada atau sahang merupakan salah satu jenis rempah unggulan yang memiliki harga ekonomi yang tinggi. Lada merupakan salah satu komoditas unggulan sekaligus salah satu penyebab mengapa pada masa penjajahan bangsa Eropa begitu bernafsu menjajah Indonesia, sebagaimana juga cara menanam cabai gendot di pot. Nah, ini adalah tanaman lada kami, di mana tanaman lada kami tingkat, yaitu yang ini merupakan lada panjat karena di bawahnya tidak ada. Sedangkan yang sudah besar merupakan bagian dari dua jenis, yaitu merica rambat dan merica perdu. Perdu sifatnya adalah dia tidak akan menjadi terlalu tinggi,
Dan rambat lebih banyak untuk peninggian, artinya lebih banyak tumbuh ke atas. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya pemilihan bahan tanaman. Dulu bapak saya adalah petani merica, dia banyak sekali punya merica dulu. Di mana waktu zamannya bapak saya, ketika sudah mau panen, artinya sudah berimajinasi dan bermimpi punya uang banyak, di saat mau panen, pohon mericanya kena busuk batang. Nah, dari itu bapak saya kemudian belajar untuk mengganti batang bawahnya dengan sebuah tanaman lain atau tanaman kayu. Nah, temukanlah menggunakan yang namanya pohon kayu malada. Nah, jadi ini adalah pohon kayu maladanya. Nah, setelah tumbuh ya seperti ini, nanti akan disetek seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti seteknya dalam satu pohon akan dibuat dua, yaitu satu yang perdu, satu yang rambat. Rambat diambil dari ujung dari tanaman merica yang seperti ini, dan yang rambat diambil dari yang perdu. Yang perdu diambil dari batang tengah, dan yang rambat diambil dari ujung dari tanaman merica tersebut. Ya, yang seperti ini untuk merica rambatnya, dan yang tengah boleh pakai yang seperti itu, sehingga tanamannya bisa dua tingkat, tidak hanya perdu dan rambat, tidak hanya rambat yang tinggi ke atas, juga perdu kita punya. Jadi pemanfaatan dari tanaman itu bisa maksimal karena kita punya dua tingkat dari tanaman merica ini, sehingga tanaman mericanya bisa tumbuh dengan bagus. Ya, seperti ini. Sudah banyak yang berwarna agak gelap, sehingga nanti sudah bisa dipanen. Nah, selanjutnya media pembibitan. Kami dulu di sini karena di sini pH tanah sangat rendah sekali, jadi kami berikan kapur dolomit yang campur dengan garam dulu, sebarkan ke semua lahan. Habis itu baru kami buat lubang. Nah, lubang kami yang pertama ini tidak terlalu bagus karena tidak terlalu dalam, jadi sering sekali pohon atau tiangnya ini miring dan terkesan mau jatuh, sehingga kami selalu melakukan perbaikan. Nah, sebagai ilmu ini, jika ingin berbudidaya merica, bikinlah dulu tiang ke bawah beton, yang di bawah tanah itu sekitaran 1,5 meter, dimana sudah kokoh. Nanti dibuat tiang seperti ini, jadi tiang besi dicor, habis itu dililit dengan bahan dok atau yang bahan yang tidak mudah busuk atau rusak, sehingga nanti akar dari tanaman merica ini bisa melingkar di besi yang sudah dicor, lalu diikat dengan dok atau serabut batang jaka. Ya, jadi seperti ini. Di sini kami tidak memberikan tanaman naungan karena di sini juga sudah banyak pohonnya yang kami tebang, jadi kami tidak memberikan banyak naungan di sini. Jadi ini full kena matahari, hanya sebagian atau mungkin beberapa yang tidak terkena matahari secara langsung, cuman terkadang kalau matahari condong nanti dia akan kena matahari juga. Jadi seperti ini. Selanjutnya penanaman.
Jarak umum dari budidaya merica adalah 3 meter per antara satu pohon dengan pohon yang lain. Nah, di sini lahan kami adalah miring, kami ingin memanfaatkan lahannya secara maksimal, jadi kami tidak semua pakai jarak yang 3 meter. Hanya beberapa yang pakai jarak 3 meter karena ada pohon sebelumnya, jadi kami perhitungkan seperti itu. Di situ tajar. Kami memakai tiang besi yang kemudian dicor lalu ditancapkan di tanah seperti ini. Lalu penanaman bibit. Nah, kami membuat bibit itu seperti ini. Nanti ketika steknya ini sudah menyatu, sudah sembuh lukanya, barulah kami pindahkan ke tiang yang baru. Kami punya beberapa juga tiang lada di sini yang sudah tumbuh lebat. Cuma ini ada pohon mangga pohon pepaya yang jatuh, kemudian menimpa pohon kami yang ini. Jadi dia menguning, mungkin ada batang yang putus, jadi dia mati. Nanti kami rencananya akan mengganti semua yang di sini dengan yang baru. Kami ingin memanfaatkan lahan di sini. Kami ingin menanam dengan jumlah minimal 500 pohon. Di sini juga kami tidak membuat merica putih atau hitam. Merica yang sudah tua ini kami langsung jual dan bawa ke Gianyar. Biasanya di Gianyar atau di Bali atau di Gianyar itu ada tempat khusus membuat lawar. Nah, itu makanan khas Bali, di mana mereka menggunakan biji merica sebagai bahan dari lawar tersebut. Jadi ada rasa seperti kacang, kriuk-kriuk seperti itu. Jadi budidaya merica ini tidak perlu diekspor, tidak perlu dibuat putih atau hitam, tidak perlu diolah terlebih dahulu. Nanti setelah agak tua warnanya, boleh langsung dipetik dan dijual. Rencananya nanti kami ingin memaksimalkan buah merica ini, tanaman mericanya, jadi agar bisa berbuah satu pohon 1 kilo diusahakan. Nah, pemeliharaan dari merica ini cukup mudah ya. Nanti tinggal dipotong yang bagian yang sulur yang ini yang agak panjang, karena yang enggak panjang ini tidak akan berbuah yang menghasilkan buah ya. Yang ini saja yang menghasilkan buah yang seperti ini. Lalu memangkas sedikit yang daun-daun yang atau batang yang tidak berbuah, sehingga nantinya memaksimalkan pohon merica ini untuk agar bisa buahnya itu lebih maksimal dan lebih padat. Tidak seperti ini, banyak yang tidak berisi, tapi ada juga yang banyak berisi. Yang seperti ini banyak berisi ya, atau yang seperti ini yang banyak berisi. Dan umumnya yang kami jual adalah yang seperti ini, yang sudah banyak, sudah besar, warnanya agak gelap. Seperti ini.
Selanjutnya memupuk. Kami memberikan pupuk ini adalah pupuk P dan K, di mana fungsi dari fosfor adalah untuk memaksimalkan buah dari merica ini agar cepat masak dan besar-besar, dan serta agar satu batang itu bisa tertutup semuanya dengan biji merica. Dan kami juga menggunakan pupuk kalium, mana pupuk kalium fungsinya adalah untuk mencegah pohon atau budidaya tanaman yang ingin kita budidaya itu jauhkan dari berbagai penyakit, seperti penyakit kekeringan dan yang lain-lainnya, sehingga tanamannya lebih subur. Nah, pemberian pupuk ini juga bisa dilakukan dengan dua cara ya. Tadi dengan pemberian pupuk P dan K yang kami campur dan kami berikan pada tanah, dan juga bisa diberikan pupuk organik cair yang mengandung NPK tinggi sehingga bisa disemprotkan ke seluruh pohon, menyeluruh, sehingga bisa langsung diserap oleh tanaman dan digunakan untuk pembentukan buah, untuk daya tahan tanaman dan yang lain-lainnya. Nah, kebun juga perlu dimonitor agar bisa dilihat jika ada hama dan penyakit nanti bisa langsung ditanggulangi. Nah, seperti ini yang agak kuning sedikit, nanti bisa ditanggulangi dengan pemberian pupuk atau ditreatment dengan bahan organik lainnya, sehingga apapun budidaya yang ingin kita lakukan bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, seperti ini. Cukup sekian dulu tentang berbudidaya merica. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan diklik tombol loncengnya sehingga Pak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Kami akan selalu memberikan peluang-peluang usaha bagi petani yang ingin berbudidaya. Sebelumnya kami juga sudah berbicara tentang porang. Hari ini kami berbicara mengenai merica. Mungkin lain kali kami juga berbicara tentang jahe, yaitu jahe merah. Silakan di like jika Pak Ibu menyukai konten kami. Silakan di share jika Pak Ibu merasa konten kami ini sangat bermanfaat bagi Pak Ibu dan keluarga yang lainnya yang ingin berbudidaya dan ingin bertani apapun itu. Silakan, dan silakan di komen jika ada pertanyaan mengenai materi konten kami. Silakan ditanyakan, kami akan berikan masukan sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan pada lahan kami. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Selalu ikuti konten kami dan ingat, tonton video kami sampai habis, jangan di skip karena kita harus sering sharing dan mendengar masukan dari banyak-banyak petani yang membuat konten-konten pertanian. Jadi diusahakan untuk menonton sampai habis. Mungkin ada ilmu yang nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa pada konten kami selanjutnya.